pernyataan bahwa Fitup itu sedang mengajukan atau melakukan pengurusan izin. Nah, sementara tadi disebutkan kan sama Pak Tongam, Fitup menggunakan skema referral yang sebenarnya nggak boleh digunakan untuk penawaran jasa. Kayak apa ya? Sebenarnya isu-isu itu gimana sih Pak? Terkait katanya lagi ngurus izin ke SWI atau ke OJK itu Pak Tongam? Ya, bagi kami setiap kegiatan usaha di Indonesia tentunya harus legal dan mengurus izin sesuai dengan kegiatan usahanya. Satgas Waspada Investasi sangat mendorong kegiatan usaha yang merupakan inovasi keuangan digital dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan juga perlindungan kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi kita mengatakan bahwa setiap usaha di Indonesia harus ada izin. Nah, mengenai Fitup itu beberapa saran dari kami pada saat rapat dengan Fitup. Yang pertama, mereka harus menggunakan mata uang rupiah. Ada 5 sebenarnya yang utama. Yang pertama tadi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan member get member referral di dalam produk jasa ini. Kemudian yang ketiga, juga tidak ada harusnya jual beli poin antar anggota. Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan. Dan juga masyarakat yang sudah punya poin menjual ke perusahaan. Jadi tidak ada perdagangan poin antar anggota. Kemudian yang keempat adalah servernya harus di Indonesia. Dan juga yang kelima membutuhkan komunitas. Nah, berdasarkan informasi dari Fitup, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, $30 lagi. Kemudian servernya juga sudah di Indonesia. Dan komunitasnya sudah tertibkan. Dan 2 lagi ini tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini. Mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Waspada Investasi mengenai 2 hal ini. Dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa direalisasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Kedua kita buka, ini Pak, kita naikin. Ya, pertanyaan kedua dari Nur Fauzi Bintaro Tangsel. Wah, siap. Bagaimanakah pendapat Kominfo tentang Fitup jika resmi dilegalkan di Indonesia? Dan akan adakah feedback yang luar biasa tersendiri untuk Fitup? Nah, Pak Anton nih Pak, gimana nih Pak jawabannya Pak? Iya, terima kasih. Ini Mas Nur Fauzi barangkali ya? Oh iya, Mas Nur kayaknya nih. Tetangga saya di Tangerang nih. Oh, siap. Tadi sudah jelaskan sebetulnya oleh Pak Tongam, Fitup ini kalau dia sudah memenuhi perizinannya semua dan tidak melakukan pelanggaran lagi terhadap tadi yang misalnya business plan-nya itu tidak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu kan sesuatu yang bisa dibuka lagi nanti namanya dinormalisasi. Jadi tidak ada masalah sebetulnya sepanjang mereka telah memenuhi aturan perundangan. Jadi kalau nanti ada pelanggaran lagi diblokir lagi. Siap. Seperti itu Mas Nur. Siap. Berarti yang penting ya asalkan itu udah memenuhi syarat, legal, dan sesuai dengan undang-undang, pasti bisa dibuka lagi blokirnya seperti itu Pak Anton ya? Ya. Tapi kalau melanggar lagi, ya diblokir lagi. Jadi jangan sampai melanggar undang-undang nih, atau hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, selanjutnya nih Pak, kita naikin ya. Aku naikkan, ya ini, dari Mas Budi Efriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tongam, apakah Fitup bisa dinormalisasi? Wah, ini kayak sungai ya dinormalisasi. Jika konsep bisnisnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Karena hanya ada 2 persyaratan lagi yang belum terpenuhi. Nah, gimana tuh Pak Tongam? Ya, seperti kami sampaikan tadi, dinormalisasi bukan naturalisasi ya. Dinormalisasi bisa saja. Jadi ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Satgas Waspada Investasi dan pemerintah mendorong sebenarnya kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Ada saat ini inovasi keuangan digital yang membuat kita menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih mudah, mendapatkan keuntungan yang besar. Ini kita dorong sebenarnya, sehingga Fitup kalau ingin legal memenuhi semua prinsip-prinsip bisnis model yang benar dan perizinan yang sesuai dengan jasa periklanan, kenapa tidak? Contohnya, Fitup, pada saat kita nonton, kita nggak usah bayar, kemudian kita nggak usah beli poin untuk misi-misi tertentu, tapi kita dibayar pada saat nonton, ya siapa yang nggak mau kan diuntungkan seperti itu. Nah, itu yang penting. Jadi, kontribusi
dari perusahaan ini, kalau dia menguntungkan secara ekonomi dan ada perlindungan masyarakat, wah ini penting sekali bagi kita untuk normalisasi. Itu sebenarnya. Siap. Terima kasih Pak Tongam. Jadi itu bisa ya guys, pentingnya normalisasi itu. Ini Pak Tongam dan juga Pak Anton, 6 pertanyaan ini kayaknya pertanyaan yang paling oke yang udah aku pilih karena banyak banget pertanyaannya. Terus banget Pak komennya Pak ini di YouTube, karena total sekarang aku lihat nih ya Pak, yang udah nonton, yang masih setia nonton sampai sekarang, tadi sudah tembus sampai 20.000 orang, sekarang 17.300 Pak. Wah ini banyak, rame banget Pak, ini webinar terramai nih Pak kayaknya Pak, di Tok Tok Kominfo nih Pak. Baik, Pak Anton dan juga Pak Tongam, karena kita sudah sampai di penghujung acara, wah ini dari tadi kita nggak berasa, ternyata sudah ngobrol-ngobrol 1 jaman loh Pak. Wah, nah Pak Anton dan Pak Tongam, boleh Pak, aku minta closing remarks, closing statement dari Pak Anton dan juga Pak Tongam. Sebelum kita tutup, boleh dari Pak Anton dulu. Tapi sebelum Pak Anton, buat Sobatkom, warganet dan juga netizen yang sedang nonton, setelah Pak Anton dan Pak Tongam memberikan closing remark atau closing statement, jangan kemana-mana dulu, nanti karena masih akan ada kuis yang berhadiah. Jadi jangan kemana-mana. Silakan Pak Anton, kami mohon untuk closing remark-nya Pak. Terima kasih Mas Abi. Kepada penonton atau peserta yang masih setia, ada 17 ribuan ini, saya sampaikan bahwa untuk melakukan bisnis itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi kepada para teman-teman yang mungkin sudah terlanjur bergabung dengan bisnis-bisnis yang katakanlah yang kedua ini yang sudah kami blokir ini, berbisnislah, ikutlah dengan yang lebih dengan yang legal seperti itu. Jadi pastikan bahwa Anda masuk bergabung bersama pelaku usaha yang legal seperti itu. Terima kasih Mas Adi. Siap, terima kasih Pak Anton untuk closing remark-nya. Pak Tongam, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mungkin ke pelakunya, mungkin ada di sini pelaku TikTok Cash dan VTube juga, pelaku ya. Nah ini, sama seperti Pak Antonis tadi, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan VTube dan TikTok Cash ini bisa saja menjadi legal sepanjang ada perizinan dan disesuaikan dengan kegiatan marketing plan atau bisnis model yang sesuai dengan perundang-undangan. Jadi kami minta saat ini kegiatan 2 entitas ini masih dimasukkan dalam daftar investasi legal, oleh karena itu berhenti. Tolong dihentikan, jangan sampai ada model-model baru lagi, aplikasi baru, kemudian situs baru yang mengelabui pemerintah dalam hal ini Satgas Waspada Investasi. Jadi kami harapkan hentikan dulu sambil membenahi. Dengan demikian ada niat baik dari masing-masing entitas pelaku ini, sehingga kita juga bisa melihat bahwa mereka ini mempunyai kontribusi nanti pada perekonomian kalau memang sudah dilakukan secara legal.